Hai guys, Assalamualaikum, apa kabar? Welcome back to my channel Cerita Kunafa. Ketemu lagi dengan aku, Amalia. Barusan tadi aku PCR test guys. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi di sini tuh PCR test tuh berlaku untuk 1 bulan. Jadi di sini kalau kita mau ke tempat-tempat wisata gitu, atau ke supermarket, atau ke manapun lah, itu harus nunjukin Alhusen App. Jadi Alhusen App itu adalah aplikasi untuk kita masuk ke salah satu mall, harus tunjukin bahwa kita adalah PCR negatif gitu guys. Aku akan tunjukin ke kalian Alhusen App itu seperti apa. Jadi kayak gini. Nah ini Alhusen App-ku. Jadi statusnya harus green seperti ini. Nah di sini juga dijelasin gitu. Ini first dose, ada second dose, vaksin pertama dan vaksin kedua. Oke, kali ini aku nggak akan bahas lebih jelas mengenai COVID karena aku udah capek ngomongin soal COVID. Kita mau bahas yang santai-santai aja. Aku mau bahas tentang salary di Abu Dhabi, atau lebih tepatnya gaji di Abu Dhabi. Siapa di antara teman-teman yang berminat untuk kerja di sini di Abu Dhabi? Gajinya gede loh guys. Masa kalian nggak pengen kerja di sini? Aku pernah ngelamar kerja di sini sebagai pramugari di Etihad, dan alhamdulillah waktu itu keterima. Tapi karena aku sudah menikah, jadi aku nggak jadi ngambil guys. Aku sudah berhijab. Sementara untuk airlines di sini itu tidak memperbolehkan untuk memakai hijab. Ada beberapa teman-teman yang memutuskan untuk akhirnya tidak bekerja saat sudah menikah. Itu pilihan ya guys, beda masing-masing orang. Dan kali ini aku mau bahas tentang salary di Abu Dhabi. Bagi kalian yang ingin datang ke Abu Dhabi, bagi kalian yang ingin tahu Abu Dhabi itu seperti apa kotanya, aku udah cerita. Jangan lupa lihat link yang ada di deskripsi. Aku jelasin di situ komplit banget mengenai Abu Dhabi guys. Jadi jangan ketinggalan nonton video tentang Abu Dhabi itu seperti apa, dan juga ada video pro and kontranya di Abu Dhabi. Dan buat teman-teman yang mau kerja di sini, siapa tahu yang udah keterima kerja, yang barusan dapat panggilan kerja, barusan dapat sponsor kerja. Karena untuk tinggal di Abu Dhabi itu harus ada sponsor guys. Aku ikut sponsor suamiku karena suamiku yang bekerja. Tapi kalau yang mau kerja di sini itu akan disponsori oleh perusahaan. Jadi kita nggak bisa tinggal di Abu Dhabi jika kita belum ada visa tinggal. Bisa dengan adanya visa turis, tapi turis itu kan ada masa berlakunya. Gaji di Abu Dhabi itu lumayan variatif. Di sini itu nggak ada yang namanya minimum gaji. Kalau di Indonesia kan ada UMR, upah minimum regional. Nah di sini itu nggak ada guys. Jadi untuk pekerjaan, gajinya itu sudah ditetapkan oleh si employer. Pekerja menengah ke bawah itu gajinya itu sekitar 1.500 sampai 4.000 dirham. 1.500 itu kayak apa ya? Kayak cleaner, terus kayak washman di yang cuci-cuci gitu, cuci-cuci piring di restoran. Itu gajinya tuh sekitar 1.000-an. Kalau asisten rumah tangga di sini variatif guys, tergantung asal negaranya. Jadi di sini yang paling high paid itu adalah Filipina, dan Indonesia juga termasuk asisten rumah tangganya itu high paid lumayan. Dia berkisar antara 1.500 sampai 2.000. Kalau untuk helper di sini atau neni itu gajinya sekitar antara 2.000 sampai 3.000, ada juga yang 1.800-an. 2.000 itu kalau dirupiahin sekitar 8 juta. Untuk 3.000 dirham itu sekitar 12 jutaan. Jadi untuk neni seperti itu kisaran salary-nya. Tapi tergantung juga ya, tergantung dia asalnya dari negara mana. Biasanya untuk Filipina, Indonesia itu salary-nya lebih di atas. Nggak tahu kenapa, memang di sini itu gaji itu pengaruh juga karena warga negara. Teman-teman ada yang berprofesi sebagai guru nggak? Kalau yang tertarik untuk jadi guru di sini, lumayan besar gajinya. Di sini untuk jadi guru kita tuh harus ada sertifikasinya, sertifikasi kependidikan dari UAE, TFL atau CELTA. Dia itu standarnya ngikutin British guys, ngikutin UK standar. Jadi untuk sekolah-sekolah di sini itu pakai standarnya UK.
lebih ke British dibanding Amerika. Walaupun ada beberapa sekolah yang standarnya juga Amerika, tapi lebih banyak memang British. Nah, untuk gaji guru sendiri di sini tuh bisa sampai 12.000 sampai 20.000 kisarannya. 12.000 tuh 48 juta atau sampai 80 jutaan, guys. Tapi untuk guru TK itu lebih rendah gajinya. Dia tuh sekitar 7.000 dirham atau sekitar 28 juta. Guys, guru TK 28 juta itu lumayan banget kan? Dan di sini juga ada asisten teacher gitu untuk guru TK. Biasanya gajinya tuh sekitar 4.000 sampai 5.000 dirham. Di depan apartemenku nih ada sekolah. Sekolahnya lumayan, terbagus kedua di Abu Dhabi. Dia nama sekolahnya Repton, dan dia asisten teachernya itu gajinya 5.000 dirham atau sekitar 20 juta per bulannya, guys. Bayangin, untuk asisten teacher yang kerjanya bukan ngajar tapi cuma bantu-bantu doang tuh gajinya 20 juta. Aku juga pengen jadi asisten teacher kalau kayak gitu. Tapi ya itu, guys, standar kependidikan guru di sini tuh harus standar British. Banyakannya gitu. Apakah bisa nggak punya ijazah sarjana jadi guru di sini? Jawabannya bisa. Ikut sertifikasi guru itu yang aku bilang tadi. Nah, yang suka masak, pernah jadi chef di Indonesia, itu juga bisa ngelamar di sini. Kisaran salary-nya itu lumayan cukup besar, guys, antara 8.000 sampai 24.000 dirham per bulan. 8.000 itu kalau dirupahin sekitar 32 juta. 24.000 sekitar 96 juta, guys. Bayangin, untuk seorang chef gajinya sampai 96 juta. Tapi itu tentunya chef yang udah hotel bintang 5 banget lah ya. Hotel yang udah mewah banget, restoran yang udah mewah banget, biasanya yang Michelin restoran gitu. Kalau yang cuci-cuci piring gitu, gajinya tuh cuma 1.000-an lah. Dan di sini chef kan juga ada tingkat-tingkatannya, jadi masing-masing tergantung, dan lagi-lagi tergantung dari negara mana chef itu berasal. Untuk chef yang baru mula, biasanya itu gaji sekitar 4.000-an. Untuk hotel gaji itu macam-macam, guys. Ada untuk kayak room attendant atau untuk room boy gitu. Gajinya tuh sekitar antara 1.500 dirham sampai 2.000 dirham. Kalau untuk resepsionis hotel itu bisa sampai 4.000 dirham, tapi kalau resepsionis yang non hotel itu antara 2.000 sampai 3.000 dirham gitu. Dan untuk helper itu gajinya sekitar 950 dirham. Untuk bartender itu kisarannya dari 1.800 dirham sampai 2.000 dirham. Nah, untuk yang kerja di rumah sakit itu lebih fantastis lagi gajinya. Untuk dokter itu bisa sampai 20 ribuan, itu bisa sampai 50 ribu dirham, guys, atau sekitar 200 juta. Itu lumayan ya untuk dokter. Gajinya gede banget, satu bulannya segitu. Tapi dokter di sini hampir nggak ada orang Indonesia yang aku temui. Aku nggak tahu, mungkin kalau ada bisa komen di bawah yang tahu ada dokter Indonesia di Abu Dhabi. Banyakan dokter itu orang lokal, ada beberapa yang orang Eropa, ada beberapa juga yang dari negara GCC lainnya, dan masing-masing dokter itu harus punya sertifikasi kedokteran dari minimal medical doctor gitu, guys. Nah, kalau untuk nurse itu gajinya sekitar 12.000 dirham. Nurse sendiri atau perawat itu dibagi menjadi dua kategori. Ada rumah sakit pemerintah dan ada rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit pemerintahnya sendiri gajinya lumayan nggak terlalu sebesar. Rumah sakit swasta, guys, gajinya sekitar 4.000 dirham sampai 8.000 dirham atau sekitar 16 juta sampai 32 juta. Rumah sakit swastanya sendiri itu gajinya antara 6.000 sampai 15.000 dirham atau sekitar 24 juta sampai 60 juta, guys. Yang 60 juta tuh kayaknya udah senior banget itu perawatnya. Yang tertarik untuk jadi nurse atau perawat di Abu Dhabi, silakan mendaftar. Kalau kerja di bank itu gajinya berapa, guys? Ada yang pengen tahu nggak? Gajinya tuh lumayan juga gedenya, nggak kalah sama nurse, dokter, dan lain-lain. Bank di sini lumayan relatif lebih besar gajinya dibanding pekerjaan lainnya, walaupun nggak sebesar gaji dokter, tapi lumayan.
perbankan di sini gajinya tuh bisa sampai paling tinggi 42.500 dirham, guys. Bank di sini termasuk golongan gaji yang lumayan tinggi di Abu Dhabi. Untuk junior banking sendiri tuh bisa sampai 11.000 dirham. Financial service kayak bagian pinjaman atau segala macem gitu, bagian personal loan atau apa, itu gajinya lebih variatif dari 11.500 sampai 42.000 dirham. Kalau sekretaris gajinya itu sekitar 4.000 per bulan. Dan biasanya sekretaris di sini tuh harus bisa bahasa lokal sini, guys, bahasa Arab. Karena di sini kan banyak berhubungan dengan orang lokal, yang di-prefer itu orang lokal untuk melamar. Dan yang di bidang komputerisasi atau di bidang digital, untuk digital marketing itu, kepala digital marketing itu gajinya sekitar 30.000. 30.000 itu kalau dikali 4.000 itu sekitar 120 juta, guys. Pekerjaan yang sekarang tuh lebih ke arah teknologi deh ya, lebih ke arah kayak IT gitu, tuh gajinya lumayan tinggi dimanapun. Kayak data science, aku bicara itu nominalnya kalau dikali 4.000 semua ya, guys. Ya, tapi di samping salary yang besar itu, ada juga kebutuhan hidup yang sangat amat besar di sini. Jadi memang harga-harga di Abu Dhabi itu mahal banget. Untuk grocery sendiri itu harganya lebih mahal daripada Dubai. Itu harganya 3% lebih mahal dibanding di Dubai. Yang bilang Dubai lebih mahal itu salah, guys. Ternyata Abu Dhabi itu memang lebih mahal. Kalian bisa lihat di numbeo.com perbandingan antara groceries Abu Dhabi dan Dubai. Di sini anaknya lagi, penghasilan besar tapi bebas pajak, guys. Benar-benar bebas pajak. Jadi pajaknya cuma dikenakan di groceries, di restoran, dan lain-lain. Di Abu Dhabi sendiri itu ada fasilitas asuransi kesehatan dan itu gratis buat semua warga UAE termasuk ekspat. Tapi kalau ekspat itu ada persentasenya. Untuk asuransi aku akan bahas in details di vlog berikutnya, guys. Nantikan ya vlog berikutnya tentang asuransi karena nggak mungkin di sini aku bahas kepanjangan. Yang menariknya lagi kerja di UAE itu sini tuh diperhatikan benar-benar, guys. Jadi selain di sini nggak ada minimum payment, nggak ada pembayaran minimum untuk salary. Terus di sini juga kalau misalnya perusahaan telat bayar kita, itu mereka dikasih waktu, dikasih grace time itu, grace period itu selama 10 hari. Setelah 10 hari ke depan si employer itu atau si pendiri perusahaan itu telat membayarkan gaji atau tidak membayarkan gaji, maka si karyawan itu berhak melaporkan ini ke Departemen Tenaga Kerja di sini dan si perusahaan ini akan dikenai sanksi atau pencabutan izinnya, guys. Itu fatal. Jadi di sini para karyawan tuh benar-benar diistimewakan. Untuk perusahaan tuh nggak berhak semena-mena terhadap karyawan. Jadi sama-sama lah kita bekerja, juga perusahaan juga tanggung jawab sama kita. Selain disediakan asuransi kesehatan, kita juga ada allowance-nya tuh macam-macam, guys. Ada rata-rata di sini tuh disediakan transport untuk bekerja. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau datang ke UAE dan bingung nanti transportnya gimana kalau bekerja. Kenyataannya memang di sini beberapa karyawan itu memang disediakan transport dari perusahaannya. Bahkan untuk cleaner itu juga disediakan transport, guys. Jadi di sini memang udah kewajiban bagi para employer untuk memberikan kehidupan yang layak untuk si pekerja itu. Dan di sini para pekerja juga beberapa disediakan tempat tinggal, disediakan akomodasi, jadi nggak usah khawatir buat kalian yang pengen bekerja di sini. Memang untuk akomodasi itu nggak sama, guys, jadi antara pekerja satu dan pekerja lainnya. Ada yang mereka harus sharing apartment, seringkali ada para pekerja yang mereka harus sharing apartemen sampai satu kamar tuh 10 orang atau 8 orang karena memang gajinya yang cukup kecil gitu. Tapi nggak usah khawatir, itu semua tergantung sama gaya hidup kalian masing-masing. Kalau kalian pengen hemat di sini, tentu aja kalian bisa afford untuk itu. Dan kebanyakan yang kerja di Abu Dhabi itu seneng, guys. Jadi walaupun mereka berpenghasilan kecil, mereka enjoy. Abu Dhabi itu kota yang indah lah pokoknya untuk ditinggali.
Nah, kalau jam kerja di Abu Dhabi ini sendiri seperti apa? Untuk Abu Dhabi sendiri jam kerjanya tuh variatif. Untuk yang biasa, hari biasa maksudnya itu adalah 8 jam untuk private sector. Kalau untuk kayak restoran itu biasanya 9 jam, guys. Ramadan biasanya dikurangi 2 jam dari jam yang seharusnya. Di sini weekendnya itu Jumat dan Sabtu. Biasanya kalau Sabtu itu kadang dihitung hari masuk, Jumat udah pasti libur. Jadi Sabtu itu ada beberapa perusahaan yang menghitung itu sebagai hari kerja, ada beberapa perusahaan yang liburkan karyawannya. Nah, kalau kita overtime pada saat hari Jumat, misalnya ada perusahaan yang nyuruh kita untuk bekerja pada hari Jumat, itu biasanya perusahaan akan membayar overtime fee. Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Ada yang bayar 25% dari total bonus yang dia dapat, ada lagi yang berbeda, tergantung perusahaannya itu sendiri. Untuk 1 tahun, karyawan di Abu Dhabi dapat 30 hari untuk cuti. Jadi, 1 tahun itu diakumulatifkan sebagai 30 hari untuk cuti. Itu bisa diambil secara terpisah, guys. Biasanya, aku sama suamiku tuh ngambil cuti, ya paling kalau udah mau deket-deket akhir tahun atau juga pertengahan tahun, tergantung, guys. Ini aku udah sama suamiku udah nggak pulang gara-gara pandemi. Aku nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir pandemi, kalau nggak kita nggak bisa pulang. Public holiday di sini seperti biasa, sama kayak di Indonesia, itu akan meliburkan para karyawannya. Dan di sini public holiday-nya banyak, bahkan untuk kayak 1 Muharram gitu guys, itu udah termasuk public holiday. Banyak banget, 1 tahun tuh ada banyak banget public holiday-nya. Benar-benar dianggap gitu, jadi kalau ada perayaan gitu, ya benar-benar karyawannya akan diliburkan. Kecuali di bidang-bidang yang khusus ya, kayak bidang oil, tuh rata-rata public holiday akan tetap bekerja. Oh ya, tadi aku belum bahas gajinya oil di sini berapa atau di bidang minyak, karena UAE yang kita tahu adalah penghasil minyak terbesar ketiga dari beberapa negara GCC countries. Untuk salary variatif, bisa dari 20.000, range-nya 30.000 sampai 100.000 juga ada. Jadi tergantung jabatannya, tergantung dari negara mana. Nah, di sini juga ada masa trial, masa percobaan bagi para pegawai. Itu namanya probation period. Nah, probation day itu biasanya 3 bulan di setiap perusahaan. Nah, dari masa probation itu akan diberlakukan kontrak. Nah, setelah kontrak, maka si karyawan itu wajib menunaikan kewajibannya. Apabila si karyawan itu sakit, misalnya nih, dia sakit selama 15 hari pertama itu masih utuh. Misalnya dia sakit sampai 15 hari gitu guys, dia tetap akan mendapatkan 100% dari gajinya yang sudah dijanjikan oleh perusahaan. Tapi jika dia sakitnya sampai 30 hari ke depan, maka perusahaan berhak mendidak gaji karyawan itu sampai 50%. Dan apabila lebih dari 45 hari, maka perusahaan berhak untuk tidak membayar gaji dari pegawai itu pada bulan itu. Kalau untuk wanita hamil, dia akan dikasih jatah cuti. Jatah cuti itu selama 45 hari dan dia akan tetap digaji full. Nah, gimana kalau dipecat? Dipecat itu harus ada 30 hari notice dari employer-nya. Kalau kita mau pindah ke perusahaan lain, itu kita harus memberikan 30 hari notice ke employer-nya, ke perusahaan itu, untuk memberitahu bahwa kita sudah tidak bekerja di situ. Nah, di Abu Dhabi ini sendiri juga ada yang namanya gratuity. Gratuity itu adalah kayak uang terima kasih, guys, kalau karyawan ini resign dari perusahaan itu. Untuk kerja di bawah 1 tahun, dia nggak akan dapat uang terima kasih itu atau gratuity itu. Kalau dia kerjanya sudah di atas 1 tahun, baru mulai dihitung gratuity itu. Kalau si karyawan itu bekerja di Abu Dhabi selama 1-3 tahun, dia akan dapat uang terima kasih itu sepertiga dari 21 hari basic salary-nya dia dari masing-masing tahun. Jadi tinggal diakumulatifkan saja, ngerti kan ya maksudnya. Nah, kalau dia resign-nya setelah 3-5 tahun bekerja di Abu Dhabi, dia akan dapat uang terima kasih sebesar 2/3 dari 21 hari basic salary-nya dia selama bekerja di Abu Dhabi itu sama penghitungannya.
hanya dikalikan saja. Nah, kalau si karyawan ini lebih dari 5 tahun bekerja di Abu Dhabi itu lebih fantastis lagi. Dia dapat 21 hari dari basic salary-nya, ditambah 30 hari dari basic salary-nya. Jadi totalnya 21 hari ditambah 30 hari dari basic salary-nya. Dari selama dia bekerja itu guys, sebagai bonus dari pemerintahan Abu Dhabi untuk yang sudah lama bekerja di sini. Nah, itu aja salary-salary di Abu Dhabi. Gede apa kecil, semuanya tergantung balik lagi ke kita, gimana kita memanage keuangan kita, gimana gaya hidup kita. Jika pengen hemat, pastinya gaji kecil juga cukup. Jika pengen hidup yang lebih, pastinya kita butuh gaji yang besar. Nah, itu juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan kita, experience kita. Tapi yang pasti di sini berdasarkan experience, berdasarkan jam terbang lamanya bekerja di sini, berdasarkan dari negara mana juga, kita punya paspor mana juga, itu mempengaruhi gaji kita sendiri. Itu aja, mungkin banyak yang belum aku sebutin gaji-gajinya. Bagi yang belum disebutin, bisa komen di bawah, atau mungkin ada yang tahu gaji di Abu Dhabi nggak sebesar itu atau nggak sekecil itu. Mungkin aku salah, maafin aku guys. Gajinya kan beda-beda ya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Buat teman-teman yang mau datang ke Abu Dhabi untuk bekerja, aku doain supaya kalian berhasil di sini. Enak banget kerja di sini. Di sini kalau kerja bener, kalau sesuai pasti akan cepat naik gaji, pasti akan cepat dapat privilege. Dan satu lagi, untuk kerja di sini itu banyak banget benefitnya. Selain dapat akomodasi, dapat salary, dapat libur juga, terus dapat asuransi kesehatan, itu udah pasti dapat dan itu gratis. Kita hanya bayar berapa persen aja. Buat teman-teman yang belum dapat kerjaan di sini, jangan putus asa, ngelamar terus karena banyak banget pekerjaan di sini. Di sini pekerjaan yang paling banyak tuh adalah di bidang perhotelan. Pokoknya yang berhubungan sama wisata lah. Di sini soalnya wisata di Abu Dhabi tuh banyak banget. Dari tahun ke tahun itu tempat wisatanya tuh nambah guys, bukan berkurang. Jadi walaupun pandemi gini tuh ada aja tempat wisata yang buka dan itu butuh banyak banget untuk para pekerja datang ke sini. Jadi buat teman-teman yang belum dapat kerjaan, cari terus, jangan menyerah. Dimanapun itu, di Indonesia atau di Abu Dhabi atau di negara lain. Jangan menyerah guys. Oke, sampai di sini dulu vlog aku kali ini. Semoga ini cukup bermanfaat buat teman-teman yang mau datang dan mau kerja ke sini. Dan buat teman-teman yang pengen kerja di Abu Dhabi, jadi punya gambaran seperti apa sih besaran gaji di Abu Dhabi. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya guys. Bye-bye!